Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Puspita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang fabel. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi informasi tentang fabel dan menceritakan kembali isi fabel. Nah, tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat memahami pengertian fabel, mengidentifikasi informasi dalam fabel, dan menjelaskan informasi apa saja yang ada dalam fabel. Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini. Tahu nggak sih kalau misalnya fabel itu berasal dari bahasa Latin fabulat? Artinya, cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Dan fabel ini termasuk ke dalam jenis fiksi, artinya bersifat imajinasi dan tidak nyata, hanya bersifat hayalan. Teks fabel termasuk ke dalam teks narasi karena berisi pengisahan atau cerita mengenai suatu kejadian. Selain itu, fabel juga merupakan cerita moral karena berisi amanat atau pesan moral yang dapat dipelajari dalam kehidupan. Bisa kita simpulkan bahwa fabel adalah cerita tentang binatang yang menyerupai tingkah laku dan sifat atau karakter manusia. Nah, fabel ini termasuk ke dalam jenis fiksi dan merupakan teks narasi karena berisi pengisahan atau cerita. Selain itu, fabel juga bisa dikatakan sebagai cerita moral karena berisi tentang pesan moral atau amanat. Adapun ciri teks fabel yang pertama adalah tokohnya merupakan binatang. Jadi dalam fabel ini cerita tentang binatang, oleh karena itu tokohnya binatang bukan manusia. Nah, binatang-binatang ini memiliki watak, ada yang baik dan buruk, seperti manusia ya. Lalu, tokoh binatang ini bisa berbicara seperti manusia. Dalam teks fabel, mereka berbicara dalam dialog atau kalimat langsung. Ceritanya memiliki rangkaian peristiwa sebab akibat. Jadi ada penyebabnya dan ada akibatnya dari penyebab sebelumnya. Lalu menggunakan latar alam karena hewan atau binatang hidup di alam. Alurnya pun sederhana, ceritanya singkat saja dan bergerak cepat. Gaya penceritaannya lisan seperti ilustrasi yang ibu gambarkan di sebelah kiri antara harimau dan kucing. Dan pendahuluannya sangat singkat. Tokoh fabel ini memiliki dua tokoh, yaitu hewan jinak biasanya bersifat baik dan hewan liar yang bersifat buruk. Karena termasuk dalam teks narasi, maka dalam teks fabel pun memiliki unsur intrinsik. Yang pertama tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Ada protagonis, antagonis, tritagonis. Nah, tokoh ini pasti ada tokoh utamanya dong. Tokoh utama itu adalah tokoh yang sering dibicarakan, sering muncul dan menjadi pusat ceritanya. Lalu yang kedua penokohan. Penokohan ini bagaimana cara penulis memberikan karakter atau watak pada tokoh. Misal, dia itu pemalu. Misalnya siput si pemalu. Lalu sebagai pengarang, penulis bisa menuliskan karakter tokoh yang pemalu itu melalui penggambaran fisiknya atau tindakan tokohnya si siput atau dialognya ataupun narasi dari penulisnya sendiri. Lalu watak ini merupakan tabiat atau tingkah laku kepribadian, misalnya boros, baik, ramah, dan sebagainya. Adapun setting atau latar bisa berupa tempat, waktu, atau sosial. Tema dalam teks fabel biasanya berupa gagasan. Jadi tema ini adalah gagasan ya. Kalian bisa cari intinya dari apa sih sebab akibat ceritanya gitu. Intinya itu biasanya ditemukan dari penyebab ceritanya dan akibatnya bagaimana. Atau bisa juga dalam koda. Nanti kita akan belajar tentang koda ya. Selanjutnya yang terakhir ada amanat. Amanat ini adalah simpulan sikap penulis terhadap permasalahan dalam cerita. Jadi misalnya ada kata-kata oleh karena itu kita harus menjadi anak yang baik. Itu merupakan amanat. Lalu amanat ini dapat ditulis secara langsung di akhir cerita atau eksplisit. Berarti ada dalam bentuk koda. Tetapi ada juga fabel yang tidak dituliskan amanatnya. Tapi kita harus mencari sendiri. Kira-kira apa sih intinya dan bagaimana amanat yang ingin disampaikan penulis? Itu namanya implisit.
Oke, selanjutnya, konflik dalam fabel itu biasanya hanya berkisar tentang pengkhianatan, kelicikan, penghinaan, kesombongan, persahabatan, dan lain-lain. Jenis alur fabel ada dua, yaitu dengan koda atau tanpa koda. Nah, kita harus tahu dulu nih, koda itu apa? Koda itu adalah bagian terakhir atau penutup yang berisi nilai moral cerita. Artinya, koda nih bagian paling akhir, struktur terakhir dalam fabel yang berisi amanat atau nilai moral. Ya. Nah, koda ini dalam fabel itu bersifat sunnah, jadi tidak wajib. Boleh ada atau boleh tidak. Kalau misalnya dengan koda, kita bisa lihat alurnya mulai terjadi masalah, lalu muncullah masalah, sampai klimaks, artinya permasalahan memuncak, lalu ada penyelesaian atau resolusi, dan diakhiri dengan amanat atau koda. Sedangkan alur fabel tanpa koda biasanya dimulai dengan masalah, lalu terjadi puncak masalah, penyelesaian saja. Jenis fabel berdasarkan watak dan latar terbagi menjadi dua, yaitu fabel adaptasi dan fabel alami. Bu, bedanya apa? Kalau misalnya fabel alami, itu wataknya itu sesuai dengan watak binatang. Lalu latarnya pun sesuai dengan habitat mereka. Misalnya, aku si monyet yang punya banyak ide cemerlang. Bahwa si monyet itu biasanya hewan yang cerdas. Lalu dibilang, aku adalah makhluk terpintar di gunung ini. Berarti di situ ada kata-kata di gunung ini. Dia hidup di gunung, di alam. Berarti sesuai dengan habitatnya. Maka bisa dikatakan ini adalah fabel alami. Memiliki watak sesuai dengan kodratnya dan tempat tinggal atau habitat sesuai kodratnya di alam. Sedangkan fabel adaptasi itu biasanya wataknya disesuaikan. Misalnya di sini landak si pemalu. Kenapa dia malu? Karena mungkin dia selalu tertutup gitu kan. Tetapi aslinya kan tidak seperti itu gitu. Lalu di sini juga dikatakan yang akan merayakan ulang tahun di restoran terbaik di kota ini. Tentu saja binatang tidak bisa hidup seperti manusia, tidak bisa berulang tahun dan tidak bisa merayakan ulang tahunnya di restoran, dan itu mengadaptasi bagaimana kehidupan manusia. Oleh karena itu, watak dan latarnya diadaptasi. Jadi disebut dengan fabel adaptasi. Bisa paham perbedaannya? Selamat, kalian telah mencapai sebagian kompetensi dasar dari teks fabel. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak penjelasan yang Ibu berikan. Nah, sekarang kalian bisa membaca satu teks fabel yang Ibu tuliskan, linknya ada di kolom deskripsi ya. Jadi kalian buka kolom deskripsinya, nanti ada link teks fabelnya, kalian baca dulu. Kalian baca sampai habis, baru kalian buka lagi link quizzes yang Ibu berikan di deskripsi dalam video ini. Kalian klik quizzesnya, silakan kerjakan sebagai post test yang akan Ibu masukkan ke daftar nilai. Ya, kalian bisa mengerjakan post testnya itu kalau kalian sudah menyimak materi yang Ibu sampaikan dalam video ini dan juga membaca teks fabel yang Ibu berikan linknya dalam kolom deskripsinya. Silakan dikerjakan baik-baik. Ibu harap kalian bisa memahami. Selanjutnya, kalian juga bisa membuat rangkuman di buku tulis mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.